Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa bersama Dimas Corong pada sebelum saya bercerita tentang Babat Alas Tanah Serobyong atau cerita waliwah Desa Serobyong yaitu Mbah Sintono dan juga Mbah Dato. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga bunyikan lonceng. Terima kasih. Asal usul Desa Serobyong. Ada dua orang tokoh, Mbah Jipeng dan Mbah Onggo. Mbah Jipeng dari Mataram, Yogyakarta, Hadiningrat, dan Mbah Onggo dari Pulau Bangka. Mbah Jipeng dan Mbah Onggo mengembara dengan teman-temannya mencari tempat untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Mereka berjalan ke utara menyeberangi berbagai sungai. Setelah menyeberangi sungai Melonggo terus menuju ke utara kurang lebih 2 km, mereka dan kawan-kawannya berhenti. Disinilah mereka bersama pengikutnya mendirikan barak atau rumah untuk istirahat sementara. Karena dianggap cocok, barak tersebut dibuat rumah permanen. Tiangnya dari bambu, dindingnya terbuat dari bambu dinamakan gedek, dan dari daun kelapa dinamakan kacang. Atapnya dari daun kelapa bernama welit dan weding. Kerpusnya dari daun kelapa dipiru, ditata seperti ekor binatang bajing, dinamakan bajingan. Itulah model rumah zaman dahulu. Banyak orang mengatakan rumah Jawa. Mereka hidup di rumah tersebut dan ditiru sama-sama pengikutnya sehingga berdirilah banyak rumah yang mirip hampir sama. Tetapi daerah yang ditempati belum memiliki nama. Mbah Jipeng melihat ke utara, tanpa Serobyong pohon besar yang bersinar seperti gambar wayang Punokawan tertua yaitu Ki Ageng Badranaya atau Ki Semar. Teman-temannya lainnya diajak melihat pohon besar dan Mbah Jipeng mengatakan, Serobyong pohon besar itu kita buat patokan atau tek tenger nama desa Serobyong, sinar kayu wayang. Mbah Onggo berpendapat kata-kata itu terlalu panjang jika membuat nama yang singkat saja, Serobyong, begitu saja. Ya, semua setuju bahwa nama Serobyong menjadi Srobyong. Kebetulan waktu itu daerah Kadipaten Ujung Para atau Jepara terjadi kekosongan kepemimpinan dari adipatinya. Kemudian datang dua orang priyayi agung dari Keraton Yogyakarta yaitu Raden Citrosomo dan Raden Sutawijaya. Beliau berdua sangat cerdik dan mempunyai keahlian berbeda. Raden Citrosomo memiliki keahlian kenegaraan atau politik, dan Raden Sutawijaya punya keahlian paranormal kelas berat atau ketirakatan yang sangat tinggi. Keduanya kakak beradik. Raden Sutawijaya yang juga Raden Citrosomo adiknya. Raden Citrosomo punya keinginan menjadi adipati Ujung Para atau Jepara, mengatakan sama kakaknya, Mas, saya ingin menjadi adipati di sini, yaitu Adipati Ujung Para atau Jepara. Kakaknya mengangguk dan mengatakan, iya dek, saya setuju, tetapi saya mohon wangsit sama sang wenang dulu. Raden Sutawijaya bertapa di loji gunung 7 hari 7 malam. Akhirnya berhasil mendapatkan wangsit dari sang maha besar. Agra Raden Citrosomo menulis di gapura dengan kalimat Citrosomo Adipati Jepara Sabdo Pandito Ratu. Kalimat ini ditulis dengan
gula kelapa. Beliau berdua setelah menulis kalimat tersebut lalu pergi ke keraton Yogyakarta Hadiningrat minta restu atau palilah dari sang raja Ngayogyakarta. Keduanya sebah terhadap sang raja, menghadap sama sang raja. Beliau matur sama sang raja bahwa keinginannya tentang jadi adipati Jepara disampaikan sama sang raja. Tuan raja bisa menerima yang telah diinginkan Raden Citrasomo dengan syarat harus mau bertempur atau perang melawan Adipati Blabak Magelang yang pada waktu itu mbalelo atau tidak taat sama peraturan dari Tuan Raja Ngayogyakarta. Karena mendapatkan dawuh dari Tuan Raja Ngayogyakarta tentang syarat yang berat, kedua beliau atau Raden Citrasomo dan Raden Sutawijaya kembali ke ujung barat atau Jepara. Sampai di Jepara mencari teman atau pengikut untuk maju ke palangan medan juang atau pertempuran melawan Adipati Blabak Magelang. Yang diajak mengikuti ke palangan medan juang yang pertama yaitu Mbah Jipeng dari Seropyong, yang kedua Mbah Onggo dari Seropyong, yang ketiga Mbah Kawak dari Kawak, yang empat Mbah Syekh Mualim dari Kacer, yang kelima Mbah Bonjot dari Bonjot, yang keenam Mbah Mantingan dari Mantingan, yang tujuh Mbah Syekh Condang dari Condang, dan ditambah dua orang lagi yakni Raden Citrasomo dan Sutawijaya itu sendiri. Jadi jumlah ada 9 orang. Raden Citrasomo dan Raden Sutawijaya beserta 7 orang melaksanakan tugas menuju Kadipaten Blabak Magelang. Terjadilah perang yang sangat hebat antara 9 orang dari Jepara dan Adipati Blabak Magelang. Adipati Blabak Magelang kalah, otomatis prajurit dari Jepang menang. Dengan kemenangan yang telah diraih oleh Citrasomo dan para pengikutnya, maka akan diadakan syukuran atau bancaan. Raden Sutawijaya memilih hari Senin Pahing bulan Sura untuk merayakan Winisuda atau syukuran bancaan. Bertepatan waktu yang terpilih yaitu hari Senin Pahing bulan Sura diadakan pelaksanaan Winisuda syukuran bancaan. Beliau mengundang semua yang ikut perang ditambah undangan lainnya. Raden Citrasomo Dewi sudah menjadi Adipati Jepara dan Raden Sutawijaya menjadi intelijen di Laut Utara di wilayah Bondan Tanpa Ratu yang sekarang dinamakan Desa Bondo. Pada waktu acara syukuran bancaan, dalam acara doa semua yang hadir diminta siapa yang dapat memimpin doa. Satu-satunya yang dapat memimpin doa yaitu Mbah Onggo. Atas usul Mbah Jipeng, mendengar usulan Mbah Jipeng, Raden Citrasomo Adipati Jepara mempersilahkan kepada Mbah Onggo didampingi Mbah Jipeng untuk memimpin doa. Berdoa dimulai dengan kalimat dong pipit awar-awar, kawite bocah wetan, keladuk payone lontar, sego uduk pari anyar, ban embane jarik cinde, sampirane balik gede, sora aba sora iye rampe, bang karang bang kara, lebak-lebak neng segoro, lelarane podo lungo, rezekine podo teko, sora aba sora iye rampe, suto jiwo dawah umure menangi ratu selawe, ban embane jarik cinde, sampirane balik gede, sora aba iye, bang pacara, tak sabar tengahe latar, para nyai podo bubar, penyakite podo buyar, rezekine ampar-ampar, sura aba sura iye rampe, kabeh dawa umure menangi putus selawe, ban mbane jarik cinde, sampirane balik gede, sura aba iye. Begitulah kalimat doa yang dibawakan Mbah Onggo. Pada kata-kata sorak aba iye, semua peserta mengatakan amin. Setelah doa selesai, Adipati Raden Citra dan intelijen Raden Sutawijaya
bertepuk tangan diikuti oleh peserta upacara dengan hati yang bangga, senang dan benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mbah Angga diangkat sebagai penghulu atau mutin Kadipaten Jepara, sekarang Kepala Debak, dan diberi tambahan nama sanjungan Datuk Angga Singaraja. Mbah Jibeng diangkat sebagai Sentono Dalem Kadipaten Jepara atau pengawal Adipati, dan diberi tambahan nama sanjungan Jibeng Angga Wijaya. Masyarakat Serobyong menyebut Mbah Datuk Angga Singaraja hanya Mbah Datuk, adapun Mbah Jibeng Angga Wijaya Sentono Dalem Adipati hanya Mbah Sentono. Mbah Jibeng Angga Wijaya sebenarnya seorang seniman pandai bercerita tentang dunia kewayangan, sehingga Mbah Sentono ada yang mengatakan terah dalam. Mbah Sentono sama Mbah Datuk adalah pejuang Islam, tetapi beliau sangat toleransi inter dan antar umat beragama, yaitu dengan agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan Konghucu. Untuk menghargai agama Hindu, pada waktu itu mengadakan bancaan syukuran dengan bentuk seremonial, jangan sampai memotong sapi, agar seyogyanya memotong kerbau saja. Sampai sekarang pada waktu mengadakan sedekah bumi atau sedekah rukun tidak memotong sapi, namun memotong kerbau. Gerak-gerik Mbah Sentono dan Mbah Datuk sangat diperhatikan oleh Adipaten Raden Citrosomo, sampai-sampai nama desa Serobyong ikut diresmikan pada waktu Wini Sudan Jumenengan Adipati Jepara dan disaksikan oleh para penggawa Kadipaten Jepara. Mbah Sentono wafat pada hari Senin Pahing bulan Abit, dimakamkan di dekat sungai, dan sekarang makam Islam dekat makam Mbah Sentono tersebut dinamakan makam Sentono, serta punden atau pepundi ini dinamakan punden Sentono. Oleh masyarakat Serobyong diabadikan tiap hari Senin Pahing bulan Abit diadakan manganan atau khol Mbah Sentono. Setahun kemudian Mbah Datuk juga wafat pada hari Senin Wage bulan Abit, dimakamkan di Lor Kali, juga sama-sama diabadikan oleh masyarakat sekitar. Makamnya yang berada di Dukuh Gesing Lor Kali dinamakan Punden Datuk Gesing. Setiap hari Senin Wage bulan Abit diadakan manganan atau khol Mbah Datuk. Demikian cerita rakyat atau legenda asal usul desa Serobyong, semoga bermanfaat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.